Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah Ta'ala telah karuniakan kepada kita semuanya. Salawat kemudian salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan kemudian mendakwahkan hingga akhir zaman nanti. Kemudian kita lanjutkan, kita kaji kembali kitab Taysirul Alam Syarah Umdatil Ahkam, yakni penjelasan dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih di kitab Thaharah. Kita masuk ke babus siwak atau bab siwak. Dikatakan oleh Syekh Al-Bassam, pensyarah dari kitab Umdatul Ahkam ini, babus siwaki, bab siwak, as-siwaku bikasri sini ismun lil 'udil ladzi yutasawwaku bihi. Siwak dengan sin yang kasrah berarti dibaca asi, ya, siwak. Itu adalah ismun lil 'udi alladzi yutasawwaku bihi, nama dari kayu yang dipakai untuk menggosok-gosok, ya. Nama dari kayu yang dipakai untuk menggosok atau bersiwak itu. Jadi nama kayunya memang siwak gitu. Walil fi'li, dan juga siwak itu bisa dipakai untuk penyebutan perbuatan, alladzi huwa dalkul asnani bil udi au nahwihi, perbuatan menggosok-gosok gigi dengan kayu atau dengan semisalnya atau dengan yang lainnya. Berarti tidak harus menggunakan kayu siwak. Menggosok-gosok gigi itu juga termasuk bersiwak, ya, meskipun tidak memakai kayu siwak. Jadi menggosok-gosok gigi itu termasuk bersiwak meskipun tidak memakai kayu siwak. Ini menurut pengertian satunya. Litudhiba as-sufrata wal awsakha wa liyutahhira al-fam, untuk menghilangkan as-sufrah, ini kekuning-kuningan pada gigi atau kotoran pada gigi, dan juga dalam rangka membersihkan mulut. Nah, ini siwak. Wa munasabatu dzikrihi huna annahu min sunanil wudu'i wa minat taharati al-muraghabi fiha. Dan bab ini kenapa kemudian disebutkan di sini, masuk di dalam pembahasan kitab Thaharah ini, karena memang di antara sunnah-sunnah wudu adalah siwak tersebut, ya. Siwak itu adalah termasuk di antara sunnah-sunnah wudu, dan juga termasuk di antara kebersihan yang kita itu dianjurkan untuk kemudian melakukannya. Fahuwa ahadu abwabi kitab Thaharati al-mutaqaddim. Maka siwak ini salah satu di antara bab kitab Thaharah yang di awal itu sudah disebutkan. Wa fihi, dan di dalam bersiwak itu, minal fawaidi, ada banyak sekali faedah, ma yafutul hasru, yang tidak terhitung, tidak terbatasi, ya. Berupa minan nadhafati, kebersihan, wasihati, kesehatan,
wa qat'ir raihatil karihati, dan menghilangkan bau yang tidak sedap, wa tibil fami, dan juga biar mulut itu baunya enak, ya, wa tahsilis thawabi, dan juga dalam rangka untuk meraih pahala, wa tiba'in nabi, dan juga mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya faedahnya itu dikatakan, ya, bisa dikatakan tidak terbatas karena banyaknya. Nah, di situ ada sisi kebersihan, ya. Kemudian ada sisi kesehatan, ya kan? Kalau suka sering bersiwak, ya maka kan kemudian akan berpengaruh pada kesehatan mulut dan gigi juga. Kemudian menghilangkan bau yang tidak enak, ya, yang tidak disukai oleh umumnya manusia, dan juga kebersihan mulut, ya, wanginya mulut, ya. Kemudian di situ juga ketika kita lakukan kita dapatkan pahala, dan juga termasuk diantaranya adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengantar di bab siwak. Nah, kemudian disebutkan di sini setidaknya ada 4 hadis berkaitan dengan siwak. Ada 4 hadis yang disebutkan berkaitan dengan siwak, dan ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk kemudian melakukan sunnah yang satu ini, yakni bersiwak. Nah, kemudian hadis pertama di bab ini, dan ini merupakan hadis yang ke-17 kalau diurutkan dari awal di kitab Umdatul Ahkam. Kalau di bab siwaknya ini hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in 'inda kulli salatin, muttafaqun alaihi. Kalau seandainya saja tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ma'a kulli wudu'in, bersamaan dengan tiap-tiap wudu tatkala hendak melakukan sholat. Ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Al-makna al-ijmali, makna global dari hadis ini, min kamali nushin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihil khaira li ummatihi wa rughbatihi an yaliju kulla babin ya'udu alaihim bin naf'i liyanalu kamala sa'adati an hathahum ala tasawwuki. Termasuk di antara kesempurnaan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikarenakan kecintaan beliau agar umatnya itu senantiasa mendapatkan kebaikan, dan dikarenakan beliau juga ingin memasukkan pada setiap bab yang beliau ajarkan kepada umatnya ini ada kemanfaatan yang sampai kepada mereka, agar mereka mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka Nabi memberikan motivasi, menyuruh mereka untuk bersiwak. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam lamma alima min kathrati fawaidis siwaki wa 'azmihi wa athari manfaatihi ajilan wa ajilan kada ayyalzama ummatahu bihi inda kulli ma yuriduna wudu'an aw salatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui banyaknya faedah dari bersiwak tadi, ya, banyaknya faedah dari bersiwak. Siwak tadi penjelasannya apa? Nama kayu yang dipakai untuk menggosok gigi. Ya, ini biasanya orang
yang ziarah ke tanah suci cok kadang bawa oleh-olehnya itu siwak, ya, kayu, ya, yang memang biasa dipakai untuk menggosok gigi. Nama kayunya memang siwak. Pengertian lain dari siwak itu adalah perbuatan menggosoknya, meskipun tidak memakai kayu itu, maka bisa memakai sikat, ya kan? Bisa memakai sikat. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui banyaknya faedah bersiwak dan juga pengaruh manfaat dari bersiwak itu, maka beliau hampir-hampir saja mewajibkan kepada umatnya untuk bersiwak tatkala mereka itu hendak berwudu atau ketika hendak sholat. Hampir-hampir saja beliau wajibkan itu. Hampir-hampir saja beliau wajibkan. Makanya beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan umatku. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, ya, tatkala bersamaan dengan wudu tatkala hendak melakukan sholat. Nah, lakin likamali syafaqatihi wa rahmatihi, akan tetapi karena beliau itu memiliki empati dan rahmat kasih sayang kepada umatnya, maka khafa an yufridahullahu alaihim, beliau khawatir Allah kemudian mewajibkan kepada mereka, fala yaqumu bihi, dan kemudian mereka tidak bisa melaksanakan kewajiban itu, faya'thumu, kemudian mereka berdosa. Karena khawatir itu, khawatir nanti Allah wajibkan kemudian mereka tidak bisa melaksanakan, kemudian mereka berdosa, makanya kemudian tidak diwajibkan. Maka famtana'a min fardihi alaihim khaufan wa isfaqan, maka beliau itu mencegah dari mewajibkannya kepada mereka karena beliau merasa khawatir dan juga karena rasa empati beliau kepada umatnya. Wa ma'a hadza raghabahum fihi wa haddahum alaihi, meskipun seperti itu, ya, maka beliau tetap memberikan motivasi, menganjurkan agar mereka itu mau melakukan sunnah ini. Nah, ma yu'khadhu minal hadis, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah istihbabus siwaki wa fadluhu alladhi balagha lahu darajatal wajibat, disunnahkannya atau dianjurkannya bersiwak dan keutamaan dari bersiwak itu. Ini faedah yang kita dapatkan dari sini. Jadi dianjurkannya bersiwak dan keutamaan dari bersiwak yang bahkan sampai pada derajat wajib. Tapi karena Nabi tadi punya empati dan juga merasa khawatir itu nanti akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya hingga kemudian mereka tidak bisa melakukan dan berdosa, maka beliau tidak jadi mewajibkan. Akan tetapi bersiwak ini tetap sesuatu yang dianjurkan dan bahkan ini derajatnya sampai pada wajib kalau seandainya saja tidak memberatkan. Pelajaran yang kedua adalah ta'akkudu masyru'iyyati siwaki indal wudu'i was shalah, ditekankannya, disyariatkannya bersiwak tatkala berwudu dan juga tatkala hendak melakukan sholat. Yang ketiga adalah fadlul wudu'i was shalah, keutamaan wudu dan sholat. Al musta'malu ma'ahuma as-siwak, yang di dalam wudu dan sholat itu dilakukan sunnah ini, yakni bersiwak. Jadi keutamaan wudu yang dilakukan di dalamnya ada siwak, keutamaan sholat yang sebelumnya itu juga seorang bersiwak terlebih dahulu, itu lebih utama daripada wudu dan juga sholat yang tanpa bersiwak. Kemudian pelajaran yang keempat, annahu lam yamna
min fardhis siwaki illa makhafatal masyaqqati bil qiyami bihi. Tidaklah mencegah beliau dari mewajibkan bersiwak, melainkan karena kekhawatiran kesulitan umatnya untuk melakukan sunnah ini. Kemudian pelajaran yang kelima, kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa khawfuhu alaihim. Kesempurnaan empati yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan kekhawatiran beliau atas umatnya. Kemudian pelajaran berikutnya, anna syar'a yusrun, bahwasanya syariat itu sebenarnya mudah, ya. Syariat itu sebenarnya mudah. La usra fihi wala masyaqqata. Ya. Tidak ada kesulitan di dalamnya dan tidak ada masyaqqah. Masyaqqah sama, yakni kesulitan. Jadi syariat itu sebenarnya mudah. Tidak ada kesulitan di dalamnya. Ini faedah yang kita dapatkan, ya. Faedah yang kita dapatkan. Kemudian pelajaran berikutnya, anna dar al mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menolak mafsadat, kerusakan itu lebih didahulukan daripada mencari maslahat. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mencari maslahat. Ya. Kenapa demikian? Hal yang kemudian tadi menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan, tidak mewajibkan tidak mewajibkan kepada umatnya untuk kemudian melakukan bersiwak atau melakukan sunnah siwak itu, ini karena kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengkhawatirkan umatnya itu kemudian nanti akan mendapatkan dosa kalau seandainya tidak melakukan sunnah tersebut. Nah, tentang darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Menolak kerusakan ini lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Ini adalah sebuah kaidah, ya. Ini adalah sebuah kaidah. Wa hadhihi qaidatun umumiyatun nafi'atun jiddan. Ini merupakan kaidah yang umum yang sangat bermanfaat. Fa inna syari'a al-hakima taraka fardhas siwaki 'alal ummati ma'a ma fihi minal masalihil 'azimati. Beliau sallallahu alaihi wasallam, asy-syari' al-hakim itu maknanya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan, mewajibkan untuk melakukan siwak kepada umatnya, padahal di situ itu ada kemaslahatan yang sangat besar sekali. Sebenarnya kan ada maslahat yang sangat besar itu. Tapi meskipun demikian oleh Rasulullah SAW itu ditinggalkan. Jadi tidak kemudian jadi diwajibkan, padahal di situ ada kemaslahatan. Khasyatan an yufridahullahu alaihim fala yaqumu bihi fayahsulu alaihim fasadun kabirun bitarkil wajibati syar'iyyati. Karena beliau khawatir kemudian Allah Ta'ala wajibkan, beliau khawatir Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka hingga kemudian mereka tidak bisa melakukannya, maka kemudian terjadilah kerusakan yang besar karena mereka meninggalkan kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah ini untuk hadis yang pertama. Nah kemudian hadis yang kedua dari bab siwak ini. An Hudzaifah ibnil Yamani qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwaki. Dari Hudzaifah ibn Yaman, beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di waktu malam, maka beliau menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Qala al-muallif, ya, berkata muallif di sini pengarang, maknahu yuksilu wa yadluku, maknanya adalah membersihkan dan menggosok. Ya susu itu maknanya membersihkan dan menggosok. Yuqalu syasahu yasusuhu wa masahu yamusuhu idza ghasalahu muttafaqun alaihi. Jadi orang Arab biasa mengatakan syasa yasusu atau masa yamusu tatkala seseorang itu ghasala, jadi membersihkan. Ya, jadi dikatakan yasusu itu ketika dia membersihkan. Makanya perkataan dari Hudzaifah yang menceritakan idza qama minal laili yasusu, apabila Nabi itu bangun di waktu malam maka beliau kemudian yasusu fahu bisiwak, membersihkan mulutnya dengan siwak. Nah, ini maknanya. Nah, al-makna al-ijmali, makna global dari hadis ini, min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nadhafati wa karahatihi liraihatil karihati, kana idza qama min naumil laili tawilil ladzi huwa madinatu taghayyuri raihatil fammi minhu dalaka asnanahu sallallahu alaihi wasallam bisiwak. Di antara bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan, dan juga karena beliau tidak suka bau yang tidak enak, maka beliau sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari dari tidur panjangnya, maka kemudian beliau menggosok-gosok giginya. Yang tidur panjang itu madinatu taghayyuri raihatil fammi minhu. Di situ ada potensi bau mulut itu akan berubah. Ada potensi bau mulut itu akan berubah. Maka kemudian beliau ketika bangun itu dalaka asnanahu bisiwak, beliau menggosok-gosok giginya dengan siwak. Liyaqta'a raihata, dalam rangka untuk memotong bau, dalam rangka memotong bau itu maknanya untuk menghilangkan bau. Dan juga dalam rangka waliyan syuta ba'da mughalabatin naumi 'alal qiyam, dan agar bisa lebih menjadikan fresh, ya, setelah tidur panjang, ya, untuk kemudian bisa beraktivitas kembali. Haitsu inna min khasa'isi siwaki aidan at-tanbihu wa tansyid, yang mana termasuk kekhususan siwak juga, ya, ini kekhususan, termasuk diantara kekhususan bersiwak itu bisa menjadikan lebih fresh. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik? Ma yukhadhu minal hadis, apa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang kedua ini? Yang pertama, ta'akkudu masyru'iyatis siwaki ba'da naumil laili, ditekankannya dengan sunnah muakkadah ini, yakni bersiwak setelah tidur malam yang panjang. Setelah tidur malam yang panjang ini sangat ditekankan sekali.
sebelum kemudian seorang itu pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ya, maka hendaknya dia hilangkan dulu bau mulutnya itu dengan bersiwak. Ya. Kemudian yang kedua, ta'akkudu masyru'iyyati siwaki inda kulli taghyirin karihin lil fami. Dianjurkannya bersiwak tatkala tiap kali ada perubahan bau mulut menjadi bau yang tidak sedap. Ya, jadi tidak hanya ketika bangun tidur malam saja, ya, akan tetapi ketika bau mulut itu sudah tidak enak, ya maka memang ketika itu dianjurkan untuk kemudian bersiwak. Akhdan minal makna sabik. Ini karena kita mengambil makna sebelumnya, artinya faedah dari makna sebelumnya. Ini hadis yang lalu. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatun nadhafati ala wajhil umum wa annaha min khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkannya kebersihan secara umum. Disyariatkannya kebersihan secara umum dan bahwasanya itu termasuk di antara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemproh. Gitu ya. Tidak kemproh. Ini di antara faedah yang kita dapatkan dari hadis yang kedua ini. Nah, kemudian kita masuk pada hadis yang ketiga di bab siwak ini, dan ini merupakan hadis yang ke-19 dari kitab Umdatul Ahkam. Dan di dalam hadis ini dikisahkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk di dalam bab siwak. Disebutkan ini bersumber dari sahabat dari istri beliau, yakni Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah berkata, dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhuma 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, yakni putranya Abu Bakar As-Siddiq. Ini berarti saudara laki-lakinya Aisyah. Ini pernah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana musnidatuhu ila sadri, dan saya ketika itu menjadi sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bersandar ke dada saya. Ya. Jadi sandaran di dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a Abdurrahmani siwakun radbun yastannu bi. Dan Abdurrahman tadi, Abdurrahman bin Abu Bakar tadi, beliau membawa siwak yang beliau pakai untuk bersiwak, dia gosok-gosokkan ke giginya. Jadi masuk menemui Nabi sambil membawa siwak, menggosok-gosokkan pada giginya sambil dia bersiwak. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikannya dengan seksama. Fa akhadtu siwaka faqadimtuhu wa tayyabtuhu. Maka kemudian aku ambil siwak itu dari Abdurrahman, ya. Kemudian aku aku patahkan, ya, aku patahkan dia, dan kemudian wa tayyabtuhu, saya baguskan siwak itu. Jadi siwak itu biasanya kan setelah dipotong kemudian digigit-gigit biar bisa dipakai untuk menggosok. Summa dafa'tuhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi. Kemudian aku berikan siwak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersiwak dengan menggunakan siwak itu. Ini ketika Nabi sakit, ya, di sakaratul mautnya.
Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Maka aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak sebagus ketika itu pada saat beliau bersiwak. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu au isba'ahu. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari bersiwak, maka beliau mengangkat tangannya atau jarinya, mengangkat ke atas begini. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, fil rafiqil a'la, fil rafiqil a'la, fil rafiqil a'la. Di surga yang tertinggi, di surga yang tertinggi dan di surga yang tertinggi. Tsumma qudiya alaihi, kemudian beliau wafat. Kemudian beliau wafat. Wa kanat taqul, dan Aisyah beliau mengatakan, mata baina haqinati wa dhakinati. Maka beliau meninggal di antara dua tulang selangkangku dan dua tulang tenggorokanku. Jadi memang beliau itu ditopang di kayak orang di pangku ya, orang di pangku, cuma bersandar di dadanya Aisyah ketika itu. Makanya beliau mengatakan beliau wafat dalam keadaan seperti itu. Nah, di dalam lafaz yang lain disebutkan faraaituhu yanzuru ilaihi. Ya, jadi ketika Abdurrahman tadi masuk, maka Aisyah mengatakan aku melihat Nabi memandang, melihat kepada Abdurrahman. Wa araftu annahu yuhibbus siwaka, dan saya tahu, kata Aisyah, bahwasanya Nabi itu suka siwak itu. Ya. Fakultu akhudhuhu lak, maka kemudian aku mengatakan kepada beliau, saya akan mengambilkannya untukmu. Fa asyara bi ra'sihi, beliau mengisyaratkan dengan kepala beliau, artinya mengangguk ya, boleh jadi demikian. An-na'am ya, yang artinya iya. Nah, ini hadis ini sekaligus juga kisah akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau meninggal di pangkuan Aisyah. Ya. Beliau meninggal di pangkuan Aisyah. Ini menunjukkan keutamaan dari ibunda Aisyah, ya, radhiyallahu taala anhuma. Aisyah ya, binti Abu Bakar ya, radhiyallahu taala anhuma. Nah, kemudian kita masuk langsung ke al-makna al-ijmali, yakni makna global dari hadis ini. Tadhkuru Aisyah radhiyallahu anhuma qissatan tubayyinu lana mada mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lisiwaki wa ta'alluquhu bihi. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan satu kisah yang menjelaskan kepada kita sampai sejauh mana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap siwak dan ketergantungan beliau terhadap siwak, bahkan sampai akhir hayatnya. Ini kan menunjukkan beliau itu sangat memperhatikan dan sangat menyukai sunnah yang satu ini. Ya, bahkan ketika beliau dalam keadaan sakit keras, ya, ada yang bawa siwak, beliau minta siwak itu ya, dengan isyarat tadi. Wa dzalika anna Abdurrahmani ibna Abi Bakrin akha Aisyata dakhala 'ala Nabi. Yang demikian itu disebutkan bahwasanya Abdurrahman bin Abu Bakar ini adalah saudara laki-lakinya Aisyah. Ini masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau membawa siwak yang masih basah, yang ia deluku bihi asnanahu, yang dengan siwak itu beliau gosok-gosokkan ke giginya.
falamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-siwaka ma'a Abdurrahman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siwak yang dibawa oleh Abdurrahman tadi, lam yushghilhu anhu ma huwa fihi minal maradi wan nazai, sakit yang beliau rasakan dan juga keadaan sakarat yang beliau alami ini tidak kemudian menghalangi beliau dari kehendak beliau untuk menginginkan siwak itu. Min mahabbatihi lahu, tidak menghalangi beliau dari kecintaannya terhadap siwak itu, meskipun pada saat itu kan beliau sedang sakit keras itu. Pada saat itu beliau sedang sakit keras. Famadda ilaihi basarahu karaghibi fihi, maka beliau madda ilaihi basarahu, itu maknanya beliau letakkan pandangannya itu kepada siwak itu. Letakkan pandangannya kepada siwak itu artinya beliau perhatikan dengan seksama, seolah-olah karaghibi fihi, beliau menginginkan siwak itu. Fafatanat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah cerdas radhiyallahu anha, dan kemudian Aisyah fa akhadhatis siwaka min akhiha, maka beliau Aisyah kemudian mengambil siwak itu dari saudarinya, dari saudaranya. Wa qassat ra'sas siwaki al-manqudi, dan beliau kemudian memotong siwak itu, dan dipotongnya itu di ujungnya. Wa naqadat lahu ra'san jadidan, beliau buat ujung yang baru, yakni biasanya kemudian digigit-gigit, ya. Wa nadhafathu wa tayyabathu thumma nawalathu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fastaka bihi, beliau bersihkan, beliau baguskan ujungnya, kemudian beliau serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kemudian bersiwak dengan menggunakan siwak itu. Fama ra'at Aisyatu tasawwukan ahsana min tasawwukihi, dan Aisyah mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah melihat cara bersiwak yang lebih baik daripada cara bersiwaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Falamma tahira wa farugha min at-tasawwuki rafa'a isba'ahu, ketika sudah bersih, ya, dan sudah selesai dari bersiwaknya, maka Nabi kemudian mengangkat jarinya, yuwahhidullah ta'ala, mentauhidkan Allah ta'ala, wa yakhtara an-nuqlata ila rabbih ta'ala, dan beliau lebih memilih untuk berpindah kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Tsumma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian diwafatkan ketika itu. Fakanat Aisyah radhiyallahu anha mughtibatatan wa huqqa laha dzalika bi annahu sallallahu alaihi wasallam tufiya wa ra'suhu fi sadriha. Dan ketika itu ibunda Aisyah ini wallahu alam, ini makna mughtibatah ini semacam mungkin tempat sandarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang huqqa laha dzalika, beliau berhak untuk hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal atau wafat dan kepalanya itu bersandar di dadanya Aisyah. Nah, ini hadis yang ketiga tentang siwak. Nah, kemudian hadis terakhir ini tentang siwak. Ini hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu beliau sedang bersiwak dengan menggunakan siwak yang masih basah.
Atau yastaku itu maknanya juga menggosok, ya, menggosok gigi beliau dengan siwak yang masih basah. Qala wa tarafus siwaki ala lisanihi, dan beliau mengatakan bahwasanya ujung qala, kemudian beliau bersabda, qala di sini kembalinya kepada Abu Musa, ya. Abu Musa mengatakan wa tarafus siwaki ala lisanihi, dan ujung siwak itu masih ada di lidah beliau. Wa huwa yaqul, dan beliau kemudian mengatakan ya, ada kata-kata gitu. Wasiwaku fihi ka'annahu yatahawwa'u. Sementara siwak itu masih ada di mulut beliau, seolah-olah beliau itu mau muntah. Nah, ini muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi bersiwaknya itu di dalam hadis ini diceritakan sungguh-sungguh, ya. Ya, ketika beliau bersiwak itu bersiwaknya itu dengan sungguh-sungguh. Nah, ya, ada penjelasan di sini gharibul hadis, ya. Itu, ya, ada kata-kata di dalam hadis ini memang ada kata-kata gitu, ya. Ada hamzah dan ain, ya, gitu. Nah, ini dengan bidammil hamzah wa sukun al-muhmalah. Dengan hamzah yang dhammah, berarti hamzahnya itu diharokati dhammah, ya. Dan juga ainnya itu sukun, ya. Makanya dibaca dengan gitu. Maknanya itu ka'annahu yatahawwa'u. Di sini yang nomor 2, ya, itu disebutkan gharibul hadisnya adalah ka'annahu yatahawwa. Yatahawwa itu, tahawwu itu maknanya taqayyu bisaut. Jadi taqayyu itu semacam muntah tapi ada suaranya gitu. Muntah tapi cuma suara, kayak mau muntah gitu. Nah, al-makna al-ijmali, makna global dari hadis ini, yadhkuru Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari beliau menyebutkan annahu jaa'a ilan nabi, bahwasanya satu hari beliau pernah mendatangi Nabi. Wa huwa yastaku bisiwakin rabbin, dan ketika itu Nabi sedang menggosok-gosok dengan siwak yang masih basah. Li'anna inqa'ahu akmal, karena kalau dengan siwak yang masih basah itu lebih bisa membersihkan. Jadi dengan kayu siwak yang masih basah itu beda dengan yang sudah kering. Kalau yang masih basah itu lebih membersihkan, di sini katakan. Kemudian fala yatafajjat fil fam fayu'dhi. Ya, kalau yang masih basah itu kan tidak kemudian menjadi pecah atau remuk di dalam hingga kemudian kadang-kadang bisa nyililit gitu kan. Nah, kalau masih basah kan enggak, fayu'dhi, ya, yu'dhi itu bisa menyakiti. Wa qad ja'ala as-siwaka 'ala lisanihi wa balagha fi tasawwuki, dan terkadang beliau meletakkan siwak itu di lidahnya dan beliau bersungguh-sungguh di dalam bersiwak itu. Hatta ka'annahu yataqayya, sampai-sampai seolah-olah beliau itu seperti mau muntah. Nah, ini artinya beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam bersiwak. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ma yukhadhu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis terakhir di dalam bab siwak ini? Pertama adalah masru'iyatut tasawwuki bil udi ar-radbi. Ya. Disyariatkannya bersiwak dengan kayu yang masih basah, itu yang lebih utama daripada kayu yang kering. Kemudian yang kedua, masru'iyatul mubalaghati fit tasawwuq, disyariatkannya bersungguh-sungguh di dalam bersiwak. Ya, jadi tidak sekedar ngesahke, tapi memang sungguh-sungguh di dalam bersiwak itu. Ya, kalau tidak pakai kayu ya pakai sikat, ya, pakai sikat gigi. Kemudian yang ketiga, ayastamila as-siwaka fi lisanihi fi ba'dil ahyan. Terkadang beliau menggunakan siwak di lidahnya di sebagian keadaan, terkadang.
beliau menggunakan siwak di lidahnya. Artinya jadi memang terus dimut gitu ya. Ini maknanya demikian. Jadi kan sering kita lihat orang bawa siwak itu selalu di mulutnya gitu kan. Nah, ini di antara makna faedah yang ketiga, ini diantaranya memang seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dan nantinya masuk di bab mengusap dua sepatu. Kurang lebihnya kita mohon maaf, kita cukupkan sekian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga Allah taala ini menjadikan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.